Pada tanggal 25 April 1974, rakyat Portugal melakukan revolusi anyelir di kota Lisboa, Portugal. Revolusi ini dikenal dengan Revolusi Bunga. Dengan memakai setangkai bunga di dada dan di ujung senapan, rakyat dan militer Portugal menuntut Presiden Portugal, António de Salazar, agar mundur dari jabatannya. Portugal is celebrating the 44th anniversary of the end of dictatorship and the Carnation Revolution, the virtually bloodless expression of people power that swept democracy back in Portugal after 40 years of fascism. Revolusi bunga ini bukan tanpa alasan. Selain karena kediktatoran presidennya, revolusi ini juga menuntut agar Portugal melepaskan wilayah jajahannya, termasuk wilayah Pulau Timor yang dijajah oleh Portugis selama ratusan tahun. Pulau Timor yang kini dikenal dengan Timor Leste. Lantas, mengapa Timor Leste dijajah oleh Portugis? Sampai kapan kekuasaan mereka bertahan? Dan apakah rakyat Timor diam saja dalam menghadapi penjajahan? Video ini adalah episode pertama mengenai sejarah singkat Timor Leste. Dahulu kala, sejak abad ke-14, Timor Leste yang dikenal dengan Pulau Timor memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti rempah-rempah, tanduk rusa, lilin lebah, dan terutama kayu cendana. Kala itu, kayu cendana di Pulau Timor menjadi komoditas perdagangan di Jawa, Malaka, India, hingga di Cina. Terdapat sebuah ungkapan peribahasa, di mana ada gula, di situ ada semut. Maka, kekayaan alam kayu cendana ini bukan hanya menjadi komoditas perdagangan Asia, tetapi juga Eropa, termasuk Portugis. Terbukti, pada tahun 1519, Ferdinand Magellan bersama para penjelajah Portugis lainnya berlabuh ke Pulau Timor. Seperti halnya para penjelajah Eropa lainnya, kedatangan para penjelajah Portugis ini disambut baik oleh masyarakat setempat. Namun, alih-alih untuk kepentingan perdagangan, orang-orang Portugis juga memiliki tujuan lain, setidaknya dalam 3 hal: harta, agama, dan kejayaan. Seiring berjalannya waktu, sejak berkembangnya perdagangan di Pulau Timor, orang-orang Portugis mendirikan pos-pos perdagangan di Pulau Timor. Bahkan, pada sepanjang tahun 1550-an, mereka juga menyebarkan agama Katolik Dominikan serta melakukan pembaptisan terhadap ribuan warga Timor yang kala itu masih beragama Halaika. Namun, agama bukanlah tujuan satu-satunya Portugis. Tapi, ada hal lain lagi yang menguntungkan mereka, yakni harta dan kejayaan. Dengan demikian, nasib rakyat Timor akan di tangan mereka. Namun, keberadaan Portugis di Pulau Timor ini tidaklah sendirian. Sejak kedatangannya di Pulau Timor, sebenarnya Portugis membawa orang-orang dari bekas jajahannya, seperti Afrika, India, hingga Flores.
Selain berdagang selama bertahun-tahun di Pulau Timor, mereka juga melakukan perkawinan silang dengan orang Timor. Hingga kemudian mereka beranak pinak di Pulau Timor. Mereka inilah yang dikenal dengan orang-orang Topas atau Topases. Secara diam-diam, orang-orang Portugis menjadikan mereka sebagai militer. Tujuannya tak lain adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Timor agar bisa menguasai perdagangan kayu cendana. Alhasil, berbagai serangan serta perampasan pun kerap terjadi. Tercatat pada sepanjang tahun 1642, Portugis dan pasukan Topases melakukan serangan terhadap kerajaan-kerajaan di Pulau Timor. Pertempuran demi pertempuran pun akhirnya terjadi, bahkan selama puluhan tahun. Hingga kemudian di tahun 1702, secara resmi Portugis menguasai wilayah Pulau Timor sepenuhnya dengan nama Timor Portugis. Sejak itulah orang-orang Portugis menjajah Pulau Timor. Di lain sisi, di saat Portugis sibuk menguasai Pulau Timor, pada tahun 1653, Verenigde Oostindische Company atau VOC Belanda merebut benteng Portugis di wilayah Solor. Otomatis, kedatangan VOC sangat merepotkan Portugis. Menariknya, sekalipun Portugis menganggapnya sebagai musuh, justru orang-orang Topas melihat VOC sebagai sekutu baru. Lantas, mengapa demikian? Selama bertahun-tahun, orang-orang Topas hanya dijadikan sebagai alat tempur Portugis. Lambat laun, mereka tidak suka dengan orang Portugis. Bahkan, mereka ingin merebut kekuasaan Portugis di Pulau Timor. Hal yang sama juga dialami kerajaan-kerajaan Pulau Timor, yang mana mereka ingin balas dendam terhadap Portugis. Oleh karenanya, pada tahun 1750-an, beberapa kerajaan Timor dan Topases membentuk aliansi dengan VOC dengan dalih satu tujuan dan satu musuh. Alhasil, di tahun 1759, mereka melakukan serangan terhadap Portugis. Sekalipun berhasil, lambat laun Topases merasa dikucilkan oleh VOC. Cinta yang bertepuk sebelah tangan inilah yang kemudian membuat Topases kembali ke pangkuan Portugis. Dengan demikian, Topases kembali menjadi militernya. Untuk menyelesaikan sengketa perebutan kekuasaan di Timor, pada tahun 1859 diadakan Perjanjian Lisboa yang berisi pembagian wilayah kekuasaan Timor Portugis dan VOC Belanda, di mana Portugis menguasai Pulau Timor bagian timur dan beribu kota di Dili. Sedangkan Belanda menguasai Pulau Timor bagian barat yang beribu kota di Kupang. Dalam perjanjian itu, selain Dili, Portugis juga mempertahankan wilayah Livau. Inilah yang kelak akan menjadi alasan mengapa Timor Leste terbagi menjadi dua wilayah. Lebih dari itu, seperti halnya penjajah lain yang memperbudak warga pribumi. Hal ini juga berlaku pada Portugis yang memperbudak warga pribumi Pulau Timor. Hal inilah yang akan melahirkan berbagai perlawanan di masa mendatang. Sekian lama takluk kepada penjajah Portugis, rakyat pribumi Pulau Timor kian dijadikan budak oleh Portugis, termasuk memberlakukan sistem kerja paksa Corvée terhadap orang pribumi Pulau Timor. Tentunya, perbudakan ini sangat menyengsarakan rakyat Timor. Bahkan, hal ini juga membuat kehidupan rakyat Timor tercekik, karena setiap hasil pertanian dan peternakannya harus disetorkan kepada Portugis.
Melihat kondisi ini, pada tahun 1894, Dom Duarte selaku Raja Manufahi berniat untuk melakukan berbagai pemberontakan terhadap pemerintah Timor Portugis. Pemberontakan ini berlangsung hingga tahun 1901. Perjuangan Dom Duarte kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Dom Boaventura, hingga tahun 1912. Kala itu, di tahun 1907, Dom Boaventura serta pasukannya menyusup ke ibu kota Dili. Di sana, mereka melakukan pembasmian terhadap orang-orang Portugis, pembakaran, dan menjarah istana Portugis. Melihat kondisi ini, pasukan Portugis yang dibantu pasukan dari Mozambik serta Makau mengerahkan kapal-kapal meriamnya dan menyerang pasukan Dom Boaventura di sepanjang Pulau Timor. Akibatnya, sekitar 3.400 dari rakyat Timor meninggal dunia dan 12.500 orang luka-luka. Sedangkan pihak yang tewas dari Portugis hanya 289 orang dan 600 luka-luka. Setelah terjadi serangan balasan yang dilakukan oleh Portugis, mereka berusaha untuk mengambil hati rakyat Timor. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alhasil, Portugis berusaha menciptakan kepercayaan kepada rakyat Timor dengan melakukan hubungan darah sesuai dengan adat yang berlaku di Pulau Timor. Kini, Pulau Timor kembali menjadi milik Portugis. Ironisnya, tidak berlangsung lama, Pulau Timor akan menjadi sasaran negara lain. Hal yang akan menjadi malapetaka baru terhadap Pulau Timor. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, pada tanggal 17 Februari 1942, Jepang mendaratkan pasukan militernya ke Timor Portugis. Pada waktu itu, rakyat Timor Portugis dijaga oleh Portugis dan pasukan Komando Abda. Meski Portugis dibantu 4 negara aliansi sekutu, namun Jepang berhasil memukul mundur. Sehingga 3 hari kemudian, atau pada tanggal 20 Februari 1942, Jepang berhasil menguasai Pulau Timor. Kini, Pulau Timor dimiliki sepenuhnya oleh militer Jepang. Menghadapi pendatang baru, satu sisi rakyat Timor takluk akan penjajahan Jepang. Dan di sisi lain, rakyat Timor juga berjuang melawan Jepang. Namun, pada akhirnya mereka juga takluk di bawah penjajahan Jepang. Seperti halnya penjajahan Jepang di wilayah lainnya. Di Pulau Timor, Jepang juga memberlakukan romusa atau kerja paksa ala Jepang terhadap semua rakyat Timor. Tujuannya untuk membangun jalan-jalan di kota Dili dan 13 kabupaten di Timor Portugis. Here is the motion picture spectacle of all time. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menarik pasukannya dari berbagai wilayah, termasuk dari Timor Portugis. Otomatis, orang-orang Portugis kembali ke Pulau Timor. Hanya saja, kala itu pemerintah Portugis hanya menganggap Timor Portugis sebagai pos perdagangan yang tidak terlalu penting. Bahkan, mereka hanya menggunakan wilayah itu sebagai tempat tahanan politik pemerintah Lisbon. Alhasil, pada tahun 1955, pemerintahan Portugis menyatakan Timor Portugis sebagai pemerintahan luar negeri. Dan pada tahun yang sama, daerah jajahan Belanda di Kupang sudah merdeka di bawah kibaran bendera merah putih. Lantas, apakah rakyat Timor masih melanjutkan perjuangannya melawan penjajah? Seperti halnya Indonesia, to us, it is something which is vital to the evolution of a new world order based on freedom, justice, and equality for all men.
Pada tahun 1960, PBB mendeklarasikan resolusi yang berisi agar negara penjajah melepaskan wilayah jajahannya, termasuk penjajahan Portugis di Pulau Timor. Namun, resolusi ini tidak ditanggapi oleh pemerintahan Portugal. Alhasil, pada tahun 1974, rakyat Portugal melakukan revolusi anyelir di Portugal. Di lain sisi, sejak tahun 1970-an, sekelompok pemuda Timor melakukan sebuah gerakan bawah tanah dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat Timor agar melawan penjajahan Portugis. Dan saat terjadinya revolusi anyelir di Portugal, aktivis pemuda Timor memanfaatkan kesempatan ini untuk membentuk suatu wadah guna memperjuangkan kemerdekaan rakyat Timor. Alhasil, di tahun 1974, secara bersamaan mereka membentuk beberapa partai. Di antaranya Partai UTD atau Uni Democratica Timorense, Partai Apodeti atau Asociação Popular Democrática Timorense, dan juga Fretilin atau Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente. Hanya saja tujuan serta ideologi mereka berbeda. Contohnya, Partai UTD yang nasionalis menginginkan kemerdekaan secara bertahap. Apodeti ingin agar Timor bergabung dengan Indonesia, dan Fretilin yang berideologi komunis ingin memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste secara mandiri. Viva Komite Sentral da Fretilin! Viva! Viva Fora Malau! Viva! Perbedaan tujuan serta ideologi inilah yang akan mengakibatkan perpecahan serta perang saudara di Pulau Timor. Bahkan, alih-alih Portugis membantu kemerdekaan Timor Leste, justru rakyat Timor menyibukkan diri dengan perang saudara serta perebutan kekuasaan. Banyak warga sipil yang menjadi korban. Dan di saat konflik tengah berlangsung, Presiden Indonesia Soeharto mengerahkan militer Indonesia ke Pulau Timor. Dan dengan itulah Operasi Seroja diluncurkan. Kini, Pulau Timor bukan hanya didatangi oleh Portugis, tapi juga negara tetangganya, yakni Indonesia. Hal yang dianggap oleh sebagian rakyat Timor sebagai penjajah. Lantas, benarkah Indonesia menjajah Timor Leste? Apa tujuan kedatangan mereka? Dan milik siapakah Timor Leste sebenarnya?